报仇！Pengemis utara, Huangrong dan Ouyang-ke terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Mereka lalu menemukan gua di pulau itu. Huangrong membawa gurunya masuk beristirahat ke dalam gua. Dia lalu memberikan obat bunga untuk meringankan luka gurunya. Pengemis utara sangat terharu. Dia tidak menyesal dan merasa bangga telah memiliki murid seperti Kucing dan Huangrong. Tiba-tiba dia teringat pemilihan ketua Kaipang yang baru sudah dekat. Sedangkan dia masih terluka dan terdampar di pulau terpencil. Awalnya dia berniat menjadikan Kucing sebagai ketua Kaipang yang baru, dikarenakan Kucing memiliki pendirian yang kuat dan sangat baik. Namun sekarang Kucing tidak diketahui nasibnya. Dia pun berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba dia menemukan solusi. Dia akan menjadikan Huangrong sebagai ketua Kaipang yang baru, dikarenakan Huangrong adalah gadis yang pintar. Dia yakin Huangrong bisa mengurus partai Kaipang. Huangrong menolak karena dia takut mengecewakan gurunya. Namun karena bujukan terus dari pengemis utara, dia pun akhirnya menerimanya. Huangrong pun diangkat menjadi penerus pengemis utara, menjadi ketua Kaipang yang ke-19. Lalu pengemis utara menyerahkan tongkat ketua Kaipang yang bernama tongkat pemukul anjing. Kemudian Huangrong pun diajari jurus tongkat pemukul anjing. Saat Huangrong membawakan buah untuk gurunya, tiba-tiba dia melihat gurunya dalam keadaan yang sangat lemah. Dia khawatir dan lalu menyalurkan tenaga dalamnya. Itu dilihat oleh Ouyang-ke yang mengintip dari luar gua. Menyadari pengemis utara sudah lemah, dia lalu masuk menyerang pengemis utara, namun Huangrong menghalangi. Dia bertarung dengan Ouyang-ke dengan jurus yang baru dipelajarinya. Pengemis utara pun membantu memberikan arahan kepada Huangrong. Sadar akan hal itu, Ouyang-ke memancing Huangrong keluar dari gua, menjauh dari gurunya, dan dia pun berhasil mengalahkan Huangrong. Namun tiba-tiba dari belakang pengemis utara datang menahan serangannya. Ouyang-ke kaget, dia tidak menyangka jika pengemis utara baik-baik saja. Dia pun ketakutan lalu pergi dari sana. Huangrong kembali membawa gurunya masuk beristirahat ke dalam gua. Tiba-tiba pengemis utara kehabisan tenaga. Ia terlihat akan jatuh. Beruntung Huangrong menangkapnya lalu membaringkan gurunya. Ternyata serangan gurunya tadi itu adalah sisa dari tenaga terakhirnya. Dia melakukan hanya untuk menakut-nakuti Ouyang-ke. Huangrong berjalan sendirian di pinggir pantai. Ia khawatir jika Ouyang-ke nantinya menyadari jika gurunya sebenarnya terluka parah. Tiba-tiba kakinya menginjak akar pohon yang mengakibatkan batu di atas tebing ikut bergerak.
Huang Rong pun seketika memiliki ide untuk mencelakai Oyangke. Huang Rong membakar kerang untuk dimakan gurunya. Pengemis utara sangat menyukai kerang itu. Dia merasa lukanya membaik setelah memakannya. Oyangke yang melihatnya pun menghampiri dan meminta untuk dibagi makanan. Huang Rong mulai menjalankan idenya. Dia berpura-pura baik dan memberikan Oyangke makanan. Dia lalu mengajak Oyangke berjalan mencari makanan untuk gurunya. Di perjalanan, Oyangke terus merayu Huang Rong. Dia tidak tahu jika sebenarnya Huang Rong telah menyiapkan jebakan untuknya. Saat mereka berada di pinggir tebing, Huang Rong lalu menarik akar pohon itu dan melilitkannya di tubuh Oyangke. Seketika batu besar di atas tebing terjatuh. Oyangke hanya bisa berteriak, dia tidak bisa menghindar. Alhasil kakinya pun terhimpit batu itu. Bersamaan dengan itu, Oyang Feng dan kucing tiba di sana. Di tempat lain, Yang Kang mendapatkan informasi dari nelayan jika kapal Oyang Feng ditemukan terbakar di tengah laut. Mereka juga tahu jika tidak lama lagi, di kerajaan Song akan ada perayaan untuk meresmikan kerjasama mereka dengan Mongol. Yan Li membutuhkan bantuan Oyang Feng untuk menyusup ke kerajaan Song mencuri kitab perang Wumu saat perayaan itu. Yan Kang lalu menyampaikan saran untuk pergi mencari keberadaan Oyang Feng, tapi dia punya permintaan untuk membawa Nianze ikut bersamanya. Dia berkata jika Nianze telah mengandung anak mereka. Yan Li pun terkejut, sehingga dia pun setuju membiarkan Nianze ikut bersama Yan Kang. Tapi dengan syarat, dia juga ikut bersama mereka mencari Oyang Feng dan mereka pun berlayar. Di tempat lain, Oyangke akhirnya berhasil diselamatkan dari himpitan batu besar. Oyang Feng membawanya ke dalam gua dan mengusir pengemis utara keluar. Melihat tingkah semena-mena racun tua, kucing sangat marah, namun ditahan oleh gurunya pengemis utara. Mereka lalu pergi meninggalkan gua dan beristirahat di hutan. Keesokan harinya Oyang Feng langsung memerintahkan mereka untuk menebang pohon untuk dibuat rakit, sedangkan Huang Rong disuruh merawat Oyangke. Di tengah hutan, pengemis utara berpikir jika jurus 9 bulan bisa mengobati lukanya. Dia meminta kucing membacakannya, sementara dia mempraktekkan gerakan jurus jitu, dan benar saja, tubuhnya semakin membaik dan kungfunya pun juga sudah mulai kembali sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka selesai membuat rakit. Tiba-tiba Oyang Feng datang, menggendong Oyangke, merebut rakit itu, dia lalu pergi meninggalkan mereka. Wang Rong sudah mengira jika Oyang Feng akan berbuat demikian. Dia mengerjai mereka sebelumnya. Ternyata benar, di tengah laut, rakit itu terlepas dari ikatannya. Mereka pun terombang-ambing di tengah laut dengan berpegangan pada sebatang kayu. Beruntung kapal Yani datang menyelamatkan mereka. Di kapal, 4 setan Huang mengejek dan menertawakan Oyangke. Mereka juga berkata, jika Oyangke tidak bisa mengalahkan pengemis utara, namun seketika mereka terkejut setelah Oyang Huang memperlihatkan kekuatannya. Sikap mereka pun langsung berubah, sangat menghormati Oyang Huang. Oyang Huang mencoba mengobati luka Oyangke dengan menggunakan jurus 9 bulan, namun tidak ada perubahan dan efek apapun. Dia mulai curiga jika kucing membohonginya. Dia pun lalu meminta Yanli untuk berbalik arah mencari kucing. Yanli dan Yang Kang sempat menolak permintaannya itu, namun akhirnya mereka terpaksa menurut karena takut. Di tengah laut, kucing yang biasa hidup di pegunungan terlihat sedang mabuk laut.
Mereka lalu melihat sebuah kapal dan menaikinya. Namun ternyata itu adalah kapalnya Yandi. Kucing yang melihat Yandi pun menyerangnya dan bertarung dengan 4 setan uang. Ouyang Feng menghentikan pertarungan. Dia berkata bahwa dia membutuhkan kucing tetap hidup. Sementara Yan Kang yang ada di sana hanya dia melihat. Dia seolah tidak mendengar perkataan kucing. Kucing dan yang lainnya pun dibawa dan dikurung di sebuah gudang. Mereka berhasil mengelabui setan uang yang menjaganya. Mereka pun keluar berniat mencari perahu. Namun mereka diketahui oleh Ouyang Feng dan ia pun menyerang. Akhirnya dia mengetahui jika ternyata pengemis utara telah kehilangan kungfunya. Tiba-tiba bocah nakal yang dikira tewas datang ke tempat itu. Dan dia mengatakan jika Ouyang Feng sebenarnya kalah dalam pertarungan sebelumnya. Karena salah satu hiu masih hidup. Dia pun membuktikan omongannya dan memperlihatkan ikan hiu berada di sana. Ouyang Feng yang kalah pun harus mengikuti keinginan Cu Potong. Dia pun akhirnya membiarkan mereka pergi dari kapal itu. Huang Yusi datang mencari putrinya Huang Rong. Dari suara serulingnya, orang-orang tahu jika dia memiliki tenaga dalam yang hebat. Dia menaiki kapal dan menaikkan keberadaan Huang Rong kepada Ouyang Feng. Ouyang Feng berbohong berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Huang Rong. Namun salah satu setan Huang membuat masalah. Dia mengatakan jika kemungkinan Huang Rong telah mati tenggelam di tengah laut. Huang Yusi yang mendengar itu pun seketika terdiam. Setan ruang yang masih ngoceh pun dengan mudah dilemparkannya ke laut. Dia lalu pergi meninggalkan kapal. Di tempat lain, kucing dan yang lainnya tiba di sebuah desa yang ternyata itu adalah desa Cuancun. Mereka bertemu seorang gadis autis membawa semangka. Gadis itu bernama Saku. Cu Potong yang usil merebut semangka Saku. Sehingga Saku marah dan menyerang Cu Potong sehingga semangka itu pun terjatuh dan hancur. Huang Rong mengetahui jika kungfu yang digunakan Saku adalah kungfu Pulau Persik. Di kediaman Tuan Lu, dia mendapatkan surat dari gurunya Huang Yusi, di mana diberitakan jika Huang Rong telah meninggal, dan Huang Yusi menyalahkan kucing atas kejadian itu. Tuan Lu diperintahkan untuk mencari kucing. Lalu dia pun menyuruh putranya untuk mencari kucing. Di tempat lain, Cu Potong menemukan sebuah ruangan rahasia di ruangan itu. Mereka menemukan tengkorak yang dimana kedua kakinya patah. Orang-orang mencurigai jika itu adalah tengkorak dari Li Qinfeng, murid Pulau Persik. Mereka juga menemukan beberapa buah peta yang merupakan harta berharga istana Ling'an. Huang Rong dan kucing lalu berjalan ke pasar
untuk membeli makanan buat guru. Tiba-tiba mereka melihat setan Huang di sebuah warung makan yang berarti Yanli juga berada di sana. Mereka lalu memasuki warung itu dan menguping pembicaraan Yanli. Di sana terlihat Yan Kang memohon kepada Ouyang Feng untuk dijadikan muridnya. Namun Ouyang Feng tidak mau membahas hal itu, dikarenakan mereka harus fokus untuk mencari kitab Wumu. Kucing dan Huang Rong yang mendengar hal itu pun berencana untuk mengikuti mereka dan akan merebut kitab itu jika ditemukan. Kucing, Huang Rong, bocah nakal dan pengemis utara tiba di istana Ling An. Pengemis utara yang mencium bau makanan dan ia pun pergi mencarinya. Mereka mencuri makanan istana untuk memberikannya kepada pengemis utara. Kemudian kucing dan Huang Rong pun pergi berkeliling melihat kondisi istana. Mereka melihat Yanli dan rombongannya tiba di sana. Yanli membuka peta istana dan menyuruh empat setan Huang untuk mengecek ke dalam. Kucing dan Huang Rong pun menyelinap mengikuti mereka dan bertarung dengan empat setan Huang dan mengusir mereka. Empat setan Huang melapor jika di dalam ada kucing yang menghalangi mereka. Mendengar hal itu, Ouyang Feng dan Yan Kang termasuk ke dalam dan bertemu kucing di sana. Ouyang Feng bertarung dengan kucing, sementara Yan Kang mencari kitab Wumu dan dia menemukannya. Kucing berhasil merebut kitab Wumu dari tangan Yan Kang, tetapi dia masih harus menghadapi Ouyang Feng. Tanpa diduga, Yan Kang menikamnya dari belakang. Kejadian itu disaksikan oleh Nian Ce yang mengikutinya. Yan Kang mengambil kitab Wumu dari tangan kucing dan menyerahkannya kepada Yanli lalu mereka pergi dari sana. Huang Rong yang datang terkejut melihat kucing yang sudah tidak sadarkan diri. Dia lalu membawa kucing ke tempat saku. Kucing masih beruntung karena berkat kitab 9 bulan yang dipelajarinya, nyawanya masih tertolong. Mereka lalu memasuki sebuah ruang rahasia. Huang Rong menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati kucing. Pengobatan itu memerlukan waktu 7 hari dan jangan sampai ada gangguan, karena akan membahayakan nyawa mereka dan kungfu mereka akan musnah. Di pinggir sungai, Nian Ce memikirkan kejadian yang telah dilihatnya. Dia menyesal telah mempercayai Yan Kang. Nian Ce merasa bersalah kepada kucing dan almarhum ayah angkatnya. Dia bertekad tidak akan bertemu lagi dengan Yan Kang. Kemudian dia pun berniat bunuh diri, lalu menjatuhkan dirinya ke sungai. 我对不起你，你活下去，你等着我。女儿不孝，我没脸当妃。 Di tempat lain, rombongan Yanli juga tiba di desa itu. Mereka memasuki sebuah rumah di mana kucing dan Huang Rong berada di sana. Mereka pun berniat tidak istirahat sementara di rumah itu. Yang Li kemudian mengeluarkan kotak penyimpanan kitab Wumu dan tidak membukanya. Namun semua terkejut karena ternyata kotak itu kosong. Dia tidak mau usahanya sia-sia. Yang Li meminta Ouyang Feng untuk kembali ke istana Ling An. Ouyang Feng pun bersedia. Dia bersama 4 setan Huang berangkat ke istana Ling An. Di istana Ling An, pengemis utara yang ditemani Chu Potong masih menikmati makanan yang dicurinya. Chu Potong yang mulai bosan pun pergi keluar berkeliling istana, yang mana bersamaan dengan itu Ouyang Feng dan 4 setan Huang juga tiba di sana. Chu Potong yang senang bermain pun mengerjai dan menakut-nakuti 4 setan Huang, sehingga mereka pun kabur dari sana.
Nona Chang terlihat keluar dari sebuah penginapan, menemui pelayan dan meminta kudanya yang dia titipkan dikembalikan padanya. Namun pelayan itu berbohong dan tidak mau mengembalikan kuda Nona Chang. Beruntung putra Tuan Lu yang bernama Guan Yin datang membantu dan memaksa pelayan itu mengembalikan kuda Nona Chang. Guan Yin berkata jika dia akan pergi ke desa Chan untuk mencari seseorang. Nona Chang yang juga mau ke desa itu juga, sehingga mereka pun memutuskan berangkat bersama. Empat setan Huang kembali menemui Yan Li dan melaporkan jika mereka gagal mendapatkan kitab Wumu, sementara Ouyang Feng masih berada di istana Ling'an. Mendengar hal itu, Yang Li menyuruh empat setan Huang menunggu di sana, menjaga Ouyang Ke, sedangkan dia dan Yang Kang ikut bersamanya kembali ke kerajaan Jin. Dia mendapatkan kabar dari prajurit jika 16 wilayah Jin telah dikuasai Mongol. Saat itu empat setan gua menemukan rumah rahasia tempat Huang Rong sedang mengobati kucing. Dia lalu memberitahu temannya akan hal itu. Beruntung Huang Rong yang cerdas memiliki ide. Dia berhasil menakut-nakuti mereka dengan sebuah topeng. Alhasil mereka pun lari ketakutan, meninggalkan Ouyang Ke sendirian. Guan Yin tiba di sana dan dia memberitahu Nona Chang bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mencari kucing. Ia mengatakan jika Huang Rong telah meninggal dan Wang Yose menyalahkan kucing atas kematian putrinya itu. Nona Chang yang mendengar kabar Huang Rong meninggal pun sangat sedih. Guan Yin berusaha menenangkannya dan terlihat jika mereka saling menyukai. Tiba-tiba Nona Chang dikejutkan oleh seekor tikus. Secara spontan dia pun memeluk Guan Yin. Tiba-tiba salah seorang pendatang wanita datang ke tempat itu, yaitu gurunya Nona Chang. Melihat Guan Yin dan Nona Chang berpelukan, dia sangat marah dan menyerang Guan Yin. Nona Chang berusaha menghentikan pertarungan mereka dan menghalangi gurunya menyerang. Ternyata empat setan uang kembali ke tempat itu melihat ada orang di sana. Mereka pun mengira jika yang menakuti mereka sebelumnya adalah Guan Yin dan dua wanita itu. Empat setan uang pun menyerang mereka dan berhasil mengalahkannya. Empat setan Huang kembali berniat memasuki ruang rahasia di rumah itu, namun dihalangi oleh Saku. Salah satu empat setan uang bernama Liang pun memukulnya. Dari belakang tiba-tiba Huang Yose datang menggunakan topeng. Empat setan Huang yang tidak mengetahui jika itu adalah Huang Yose pun mempermainkannya. Mereka berusaha membuka topeng Huang Yose, namun dengan mudah mereka pun terpental semua oleh serangan Huang Yose. Saku pun lalu membalas pukulan yang tadi kepala Liang. Setelah itu empat setan Huang pun kabur dari sana. Guan Yin memberi hormat kepada Wang Yose sebagai kakek gurunya. Di sini juga terungkap jika ternyata Nona Chang adalah putri Wan Jingfeng, saudara Lu Chen Feng, ayahnya Guan Yin. Wang Yose yang mengetahui kedua muda-mudi ini adalah anak dari muridnya, dia pun membiarkan mereka tetap tinggal. Tapi dia menyuruh pendeta wanita itu untuk pergi dari sana. Merasa tidak dihargai, pendeta itu menyerang Wang Yose. Namun dengan mudah dia dikalahkan dan akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Saku berkata jika itu adalah rumahnya dan mendorong Nona Chang menyuruhnya pergi dari sana. Mendengar hal itu, Nona Chang pun menanyakan marganya Saku. Saku mengatakan jika anak ayahnya bermarga Chu, yang ternyata dia adalah anak dari Zhu Linfeng. Nona Chang pun menangis terharu dikarenakan dia menemukan kakaknya. Akhirnya di tempat itu Wang Yose menemukan 3 orang cucu muridnya. Dia melihat Guan Jing dan Nona Chang saling menyukai dan dia pun menyuruh mereka menikah. Guan Yin agak ragu dikarenakan guru Nona Chang tidak merestui hubungan mereka. Namun yang namanya Wang Yose, dia tidak memedulikan masalah itu.
Dia pun menyuruh mereka menikah saat itu juga. 就是天意吧。爱你，我不会辜负。 Di tempat lain, Yan Kang mendapat kabar keberadaan Nianze dari seorang penduduk desa. Ternyata sewaktu Nianze berniat bunuh diri, dia menyelamatkannya dan membawanya ke kediamannya. Namun Nianze masih belum sadar dan Yan Kang pun menyuruh bawahnya mencari tabib terbaik untuk mengobati Nianze. Terlihat jika sebenarnya Yan Kang sangat mencintai Nianze. Pendeta wanita yang telah dikalahkan Huang Yuxi mengadukan kepada seniornya. Terlihat pendeta Chu, pendeta Ma, dan pendeta Kang ada di sana. Pendeta Chu yang kesal berniat mencari Huang Yuxi namun ditahan oleh pendeta Ma. Mereka harus memikirkan cara agar masalahnya bisa diselesaikan baik-baik. Tiba-tiba tanpa sengaja mereka melihat Yan Kang di sana. Mereka memanggilnya dan Yan Kang pun mengatakan jika dia memanggil tabib untuk mengobati Nianze. Setelah diperiksa, tabib mengatakan jika Nianze dalam keadaan hamil, namun dia belum bisa melewati masa kritisnya. Pendeta Chu pun menyarankan menggunakan cara akupuntur kepada tabib. Dalam beberapa hari ini Nianze akan segera siuman dengan cara itu. Pendeta Chu menanyakan keberadaan kucing kepada Yan Kang. Yan Kang berbohong, dia mengatakan jika kucing telah tewas dibunuh oleh Huang Yuxi. Huang Yuxi membunuh kucing karena menyalahkannya atas kematian putrinya Huang Rong. Mendengar hal itu, para pendeta itu pun sangat marah dan tidak mencari Huang Yuxi. Di tempat lain, Huang Yuxi menemukan Chu Potong dan Ouyang Feng. Huang Yuxi mendesak Chu Potong mengatakan di mana keberadaan kucing karena dia ingin membunuhnya. Chu Potong yang mendengarnya pun mengatakan jika dialah yang mengajari kucing kungfu. Kucing tidak tahu jika yang dibacanya itu adalah jurus 9 bulan. Namun Huang Yuxi mengatakan jika dia akan membunuh kucing dikarenakan Huang Rong mati karenanya. Chu Potong tahu jika Huang Rong masih hidup, namun dia tidak mengatakannya karena ingin mengerjai Huang Yuxi. Lalu mereka pun pergi dari sana. Saat itu ternyata Qiu Kanpen berada di sana, menguping pembicaraan mereka. Di kediaman Saku, pendeta Chu bernama bersama 7 pendeta Kuanshan lainnya tiba di tempat itu mencari Huang Yuxi. Salah satu dari pendeta itu berkata, jika mereka melihat 7 pendekar Jiangnan baru kembali dari Pulau Persik, mereka mencemaskan kucing. Tiba-tiba Qianren datang ke tempat itu. Dia menyebarkan berita bohong, mengatakan bahwa Chu Potong telah tewas mengenaskan di tangan Huang Yuxi. Hal itu mengejutkan dan membuat pendeta Kuanshan semakin marah. Pendeta mengajak Qianren ikut membantu mengalahkan Huang Yuxi. Qianren kembali memainkan siasatnya. Dia berdalih akan mencari Huang Yuxi seorang diri dan menyuruh mereka semua menunggu. Di sana dia juga kembali memamerkan kekuatannya, di mana dia baik-baik saja setelah menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Para pendeta yang melihatnya pun sepertinya tertipu. Mereka menyangka kungfu Qianren hebat, dan akhirnya mereka pun menuruti perkataannya itu. Tak lama setelah Qianren pergi, Mi Chofeng juga tiba di tempat itu. 7 pendeta Kuanshan memintanya memanggilkan Huang Yuxi, dikarenakan mereka akan membalaskan dendam kematian kucing dan Chu Potong. Mi Chofeng yang mendengar gurunya sedang diincar pun marah dan bertarung dengan mereka, tapi dia dikalahkan dalam pertarungan itu. Tiba-tiba Huang Yuxi datang. Ke tempat itu disusul oleh Ouyang Feng. Melihat muridnya dikeroyok, Huang Yuxi pun menyerang 7 pendeta Kuanshan. Ternyata Kuanshan bisa menahan serangan Huang Yuxi. Melihat kesempatan itu, Ouyang Feng menyerang Huang Yuxi dari belakang. Mi Chofeng yang menyadari itu menghalangi serangan Ouyang Feng sehingga dia pun terluka parah. Gagal membunuh Huang Yuxi, Ouyang Feng pun pergi meninggalkan tempat itu. Salah satu pendeta Kuanshan juga tewas dalam pertarungan. Pendeta Ma sangat marah dan dia berniat menyerang Huang Yuxi namun ditahan oleh pendeta Wang. Saat ini mereka bukanlah tandingannya. Akhirnya mereka pun pergi dari sana.
Huang Yuxi menghampiri Mei Chao Feng yang terluka parah akibat serangan Ouyang Feng dalam keadaan sekarat. Mei Chao Feng meminta ampun gurunya karena sebelumnya dia telah mencuri kitab 9 bulan dari Pulau Persi. Huang Yuxi pun mengampuninya dan diperbolehkan untuk kembali ke Pulau Persi. Mendengar hal itu, Mei Chao Feng sangat senang. Dia bahagia karena kembali diterima menjadi murid Pulau Persi, tapi akhirnya Mei Chao Feng meninggal. Ternyata pertikaian antara Huang Yuxi dan pendeta Guanzhen adalah rencana dari Yan Li. Ia yang telah mengatur dan menyuruh Qianren melakukannya, karena selama ini setiap kali bertindak, kerajaan Jin selalu mendapat halangan dari dunia persilatan. Maka dari itu dia berencana membuat dunia persilatan kacau. Yan Li mengatakan, jika kerajaan Jin bisa berkuasa, maka Qianren bisa menguasai dunia persilatan. Dia lalu meminta Qianren menghabisi seluruh pasukan Mongol yang kembali dari kerajaan Song. Dengan begitu, maka kerjasama antara Mongol dan kerajaan Song pun akan berantakan. Yan Kang mendapat laporan dari anak buahnya jika Nianze telah sadar. Yan Kang senang dan mendatangi Nianze. Dia meminta maaf karena telah mengecewakannya. Dia berkata jika dia terpaksa menusuk kucing dikarenakan ingin mendapatkan kepercayaan Yan Li. Namun Nianze sepertinya punya rencana lain. Dia berkata jika dia tidak memperdulikan itu, demi bayi dalam kandungannya, dia akan tetap berada di sisi Yan Kang apapun yang dilakukannya. Mendengar hal itu, tentu saja Yan Kang sangat senang dengan perkataan Nianze. Yan Kang lalu mendatangi Yan Li, dan tanpa mereka sadari, Nianze menguping pembicaraan mereka. Yan Kang menyesalkan sikap Ouyang Feng yang tidak mau mengangkatnya sebagai murid, dikarenakan peraturannya di mana Ouyang Feng hanya melatih satu murid, yaitu Ouyang Ke. Dan Yan Kang pun disuruh berlatih kepada Ouyang Ke. Yan Li pun memberi saran agar Yan Kang membunuh Ouyang Ke. Dengan demikian maka dia akan diangkat sebagai murid langsung oleh Ouyang Feng. Mendengar hal itu, Yan Kang pun berniat segera mencari Ouyang Ke. Di rumah Saku, orang Ouyang Ke yang masih hidup terlihat membutuhkan sesuatu. Tiba-tiba Guan Yin dan Nona Chang kembali ke tempat itu. Mereka terkejut melihat kondisi ruangan yang berantakan, lalu mereka melihat Ouyang Ke. Nona Chang yang sebelumnya pernah bertemu Ouyang Ke pun terlihat masih kesal kepadanya. Namun Ouyang Ke berkata jika saat ini dia dalam keadaan sekarat, dia meminta bantuan mereka untuk diberi makanan. Nona Chang yang kasihan akhirnya membantunya dan memberinya makanan. Namun Ouyang Ke yang tak tahu terima kasih ini, setelah tiba-tiba menotok mereka berdua. Ouyang Ke berencana melepaskan pakaian Nona Chang, namun akhirnya terhenti saat tiba-tiba Saku datang ke tempat itu. Saku berkata kepada Huang Rong dari balik dinding jika semangkanya habis. Ouyang Ke kemudian menyadari jika ada ruang rahasia di sana. Dia lalu mengikuti Saku dan membujuknya untuk menunjukkan tempat itu. Dia berhasil pulang masuk ke ruang rahasia itu. Di sana dia menemukan Huang Rong sedang mengumati kucing. Saat dia hendak menyerang, Huang Rong menghalangi. Ouyang Ke pun dibuat terpental keluar ruangan, namun tongkat ketua kepeng milik Huang Rong juga ikut terlempar bersamanya. Saat itu tiba-tiba Nianze juga datang ke tempat itu. Dia melihat Guan Yin dan Nona Chang dalam keadaan diam tidak bisa bergerak. Kemudian Nianze berniat membantu mereka, namun tiba-tiba Ouyang Ke menotoknya dari belakang. Silahkan tunggu kelanjutannya di video berikutnya ya.